Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali malam ini. Kemarin kita sudah belajar tentang ataupun mengaji ataupun membaca tentang sejarah dakwah Nabi secara terang-terangan. Ini kita akan melanjutkan lagi. Kemarin kita tahu bagaimana sikap dari Abu Lahab terhadap dakwah Nabi, dan Nabi juga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan motivasi oleh Allah tentang apa yang terjadi ataupun apa yang telah dilakukan ataupun yang dialami oleh Nabi Lut dan Nabi Syuaib yang juga menghadapi hal yang serupa. Bagaimana keluarga terdekatnya juga melakukan penolakan. Abu Lahab juga sama, melakukan penolakan, bahkan dengan tegas menyikapi dengan keras dakwah Nabi. Tapi Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib, tetap memberikan pembelaan, tetap menjaga dan mengawal dakwah dari Nabi Muhammad ini. Sejak kejadian di Bukit Sofa, dari mana Nabi mengumpulkan masyarakat Quraisy saat itu, akhirnya kabar itu kemudian cepat menyebar ke seantero wilayah Mekah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul dengan ajaran Islam itu kemudian dengan cepat sekali menyebar ke seluruh masyarakat Mekah dengan desas-desus yang kemana-mana, dari kabar dari mulut ke mulut, akhirnya itu menyebar ke seluruh ataupun hampir kota Mekah. Saat itulah kemudian turun sebuah ayat, tepatnya ayat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Jadi sudah mulai terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ayat ini menegaskan jika Nabi sudah saatnya menyampaikan secara terbuka, menyampaikan secara terang-terangan kepada masyarakat Arab saat itu, terutama di wilayah Mekah. Nah, dalam konteks ini, dalam ayat ini ada pesan ataupun perintah. Yang pertama adalah berdakwah dan menjelaskan kebenaran, al-haq, meluruskan akidah yang selama ini terkotori oleh berhala-berhala, meluruskan, mendakwahkan tanpa menghiraukan apapun omongan orang, tanpa menghiraukan kendala-kendala yang akan dihadapi, tanpa mempedulikan musuh-musuh agama itu akan mengganjal. Jangan hiraukan itu, tetap lurus, tetap berdakwah sesuai dengan yang diperintahkan. Inilah proklamasi, inilah saatnya untuk terang-terangan menyampaikan ajaran Islam terhadap masyarakat saat itu. Yang kedua, pesan dari ayat itu adalah tidak membalas gangguan materi dan maknawi yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Tidak perlu dibalas, biarkan saja mereka menggonggong. Tetap kita fokus dalam apa yang diajarkan, meskipun mereka mengganggu, mencemooh ataupun mengata-ngatai dan lainnya, tetap fokus pada pendakwaan kepada masyarakat, tetap pada menyampaikan apa yang ingin disampaikan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan saat itu juga Nabi pernah juga dilemparin kotoran, dilemparin batu, diludahin sama orang-orang pengemis dan yang lainnya. Itu semuanya kendala-kendala yang mengganggu ataupun membuat gagalnya dakwah ini. Tapi Nabi diberikan sebuah kekuatan, diperintah oleh Allah untuk terus berdakwah, terus maju, jangan menyerah, pantang mundur
istilahnya. Jadi karakter dari dakwah terang-terangan ini adalah tidak membalas, tapi tetap fokus pada perjuangan. Jangan hiraukan, itu tuh hal-hal yang akan mengganggu. Kita nanti kalau membalas, kalau kita membalas apa yang kita lakukan dengan serang-serangan mereka, nanti kita mengganggu fokus kita. Kita namanya reaktif. Itu akan menghabiskan energi. Banyak beberapa ayat yang juga terkandung dalam yang menyatakan tidak perlu membalas dengan face to face kepada mereka, tapi tetap kita pada dakwah kita. Jadi jangan membalas, tapi tetap pada apa yang ingin kita jalankan. Saat itulah kemudian situasi menjadi berkecamuk. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah ini, apa yang diajarkan Islam ini sebagai sebuah semacam revolusi, membongkar semuanya, memperbaiki sistem yang ada di Mekah saat itu. Rasulullah langsung menyerang ataupun istilahnya menyalahkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran leluhurnya. Memang pada awal Jahriyah ini tidak langsung menyerang kemusyrikan secara langsung, tapi secara pelan-pelan disampaikan bahwa ini adalah kebenaran akidah, bahwa hanya Allah yang perlu kita sembah, bahwa Rasulullah adalah sebagai utusannya. Itu yang disampaikan terus-menerus, dan itu mengganggu bagi para penyembah berhala. Tapi Nabi tidak langsung menyerang, "Hai, kamu jangan menyembah berhala," atau "Hei, kamu musyrik." Tidak langsung begitu. Mekah pun bergejolak, Mekah pun ramai dengan adanya kenabian Nabi Muhammad ini. Bergoncanglah Mekah. Tapi mereka kesulitan menghadapi Nabi Muhammad karena keluarga dekat semuanya membela, karena Bani Muthalib membela kalau seandainya Nabi Muhammad ini dizolimi. Jadi mereka kesulitan sekali untuk menghadapi Nabi Muhammad ini. Hingga akhirnya Bani Quraisy mengirim sang penjaga Nabi pertama, yaitu Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini sebagai garda terdepan membela Nabi. Kalau macam-macam terhadap Nabi Muhammad, saya yang akan menghadapi. Begitulah kata Abu Thalib kira-kira. Kemudian bangsa Quraisy meminta Abu Thalib agar mencegah dakwah beliau, mencegah dakwah Nabi Muhammad, dan meninggalkan urusan mereka dengan Rasulullah. Jadi Abu Thalib diminta untuk mencegah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi hal itu ditolak oleh Abu Thalib secara halus, apalagi terikat dengan perjanjian bahwa kita harus membela yang dizolimi. Jadi Abu Thalib menggunakan perlindungan ashabiyah kabilah yang telah disepakati sebelumnya 5 tahun sebelum kenabian. Jadi akhirnya gagal juga bangsa Quraisy melobi Abu Thalib untuk mencegah dakwah dari Nabi Muhammad ini. Jadi karakter dari dakwah Jahriyah ini, dakwah terang-terangan ini adalah itu sudah menjadi perintah Allah, sehingga semua orang bisa mendengar dakwah ini. Semuanya akhirnya mendengar apa yang telah diajar oleh Rasulullah ini. Kemudian dakwah ini juga perlu disesuaikan dengan situasi kondisi. Jadi meskipun setelah terbuka, tapi tetap kita harus mempertimbangkan konteksnya. Jangan kemudian serampangan, tapi kita harus membaca peta, membaca lingkungan. Kira-kira bagaimana melakukannya, bagaimana mengerjakan, tetap kita harus memiliki strategi yang jitu. Karena apa?
Karena kita harus mengatur mana yang tetap sirriyah dan mana yang tetap jahriyah. Begitupun era-era sekarang ini, kita harus mengatur apa yang kita perlu dakwahkan. Jangan sampai kemudian yang hal-hal yang tidak perlu disampaikan kepada masyarakat umum disampaikan. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat umum itu bisa mengkonsumsi ajaran-ajaran Islam secara khusus, terutama dalam ilmu tasawuf. Tidak semua orang itu bisa menerima atau mengkonsumsi ilmu tasawuf, apalagi yang sudah tingkat makrifat ataupun tingkat ittihad dan yang lainnya, itu konsumsi secara khusus. Jadi jangan sampai itu dikonsumsi oleh publik, karena pasti akan terjadi kesalahan ataupun terjadi penyesatan dan lain-lainnya. Selain itu juga setiap daerah, setiap wilayah, setiap masyarakat itu akan berbeda-beda konteksnya. Karena masing-masing masyarakat itu memiliki tradisi. Sebagaimana kita kemarin katakan bahwa tradisi itu berakar yang akan memperkuat apa yang kita jadikan kekuatan yang mengamankan seseorang. Jadi jangan sampai kita kemudian langsung menghancurkan tradisi yang ada. Pelan-pelan sesuaikan dengan tradisi. Kalau bisa tradisi itu diakomodir menjadi tradisi yang baik, kita harus pertahankan. Jangan kemudian semuanya dibabat habis. Kira-kira begitu yang perlu dilakukan ketika kita melakukan dakwah secara jahriyah. Dan selain itu juga ketika kita sudah mulai terang-terangan, sudah mulai terbuka, kita harus sudah memastikan bahwa kita sudah memiliki pasukan, memiliki saudara-saudara yang akan membackup kita, akan mendukung kita. Jangan sampai yang lainnya belum mendukung kita, lingkungan dekat sebelum mendukung kita sudah mulai jahriyah, pasti kita akan terpental. Jadi kita harus membangun yang terkecil. Ya, kalau mereka sudah mendukung kita, kalau mereka sudah memperkuat kita, maka kita sudah saatnya untuk secara terang-terangan. Agar apa? Agar ketika kita sudah terbuka, banyak orang menyerang, mereka juga akan mendukung kita, membela kita. Karakter dari dakwah yang sudah tantangan ini itu berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya yang sirriyah. Namun bukan berarti itu rambu-rambunya dilewati. Jadi artinya pada fase dakwah tantangan ini fondasinya harus tetap dipertahankan. Bagaimana akidah diperkuat, aspek ruhiyah, tarbiyah itu juga menjadi hal yang utama disampaikan di awal-awal ini. Jangan kemudian akidahnya makin longgar dan lainnya, jangan kemudian aspek ruhiyahnya kemudian dikecilkan, tidak, tetap fokus dalam aspek-aspek seperti itu. Hanya saja kalau jahriyah ini, terang-terangan ini jauh lebih luas. Namun dakwahnya harus lebih fokus, maksudnya sesuai dengan masyarakatnya itu, harus sesuai dengan karakter dan kemampuan dari masyarakat itu. Sehingga apa? Ini kemudian saling melengkapi nih, gitu. Jadi perluasan dari wilayah zona dakwah, dan itu sudah menjadi jalan tahapan-tahapan yang perlu dilalui ketika kita melakukan dakwah. Jangan sampai kita juga terpengaruh, kita kemudian jangan sampai juga terperdaya oleh rayuan-rayuan orang, kemudian kita patah semangat, dikritik juga kita semangat. Jangan, kita tetap fokus, tetap kuat kekuatan kita. Jangan kemudian kita diserang, dikritik, dibully, kemudian kita lemah ataupun menjadi surut. Jangan begitu. Karena kalau kita sudah yakin ini jalan kebenaran, kalau kita sudah yakin bahwa apa yang kita jalankan itu berasal dari Rasulullah, ya kita fokus ke arah sana, tetap berjuang dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengambil hikmah dari proses dakwah ini. Jadi kita bisa memberikan sebuah perhatian untuk kebodohan ketika kita berdakwah, atau ketika kita memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat ini. Yang pertama, kita tentu saja diri sendiri kita harus rubah sendiri, karena tauladan itu akan lebih baik, tidak hanya ucapan saja.
Kemudian kalau diri kita sendiri udah oke, udah bagus, udah baik, udah mumpuni, baru kita menginjak ke keluarga. Kalau keluarga udah bagus, baru kita menginjak ke masyarakat di sekitarnya. Nah, setelah masyarakat itu udah menilai kita bagus dan bagus, kita bisa memperluas cakupannya ke wilayah yang lebih luas lagi, baik melalui wilayah kabupaten, kemudian sampai wilayah negara. Karena kita sudah mumpuni kapasitasnya. Nah, dalam dakwah ini juga tentu saja semakin besar juga tantangannya atau aralnya. Kalau tadi dalam tingkat level keluarga terdekat ada sosok Abu Lahab, dalam tingkat lebih luas lagi ya tentu saja lebih dahsyat lagi yang menghadang. Bangsa Quraisy bangkit langsung menghadang dakwah ini karena mereka kemudian melakukan manuver-manuver siasat-siasat untuk mencegah dari dakwah ini. Orang-orang Quraisy akhirnya menghalalkan berbagai cara agar menghadang dakwah Nabi ini. Tanpa peduli apa yang dilakukan itu akan mendalimi Nabi Muhammad sendiri. Beberapa contohnya misalkan mereka melakukan ejekan-ejekan, hinaan-hinaan, olok-olok, bahkan fitnah itu bisa kemana-mana, merendahkan ajaran Rasulullah, membangkitkan keraguan dan menyaksikan beliau. Makanya saat itu selain banyak orang musyrikin juga banyak orang munafikun yang lemah imannya, mereka kemudian ragu-ragu dan akhirnya menyaksikan, dan hanya pura-pura saja juga banyak juga. Mereka juga melawan dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak istimewa. Akhirnya mereka juga membuat dongan-dongan juga, membuat hal yang hampir serupa lah. Dia juga banyak yang juga membuat ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Dan banyak sekali rayuan-rayuan yang itu bisa menyiutkan ataupun menggoda iman dari atau tekad dari para sahabat-sahabat Nabi. Mereka juga mencampur adukan antara tauhid dan syirik. Nah, pokoknya bagaimana mengotori substansi dakwahnya maupun orang-orang berdakwah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Quraisy. Banyak sekali olok-olokannya, banyak kali fitnah-fitnah yang muncul, itu terekam dalam beberapa ayat. Bahkan sampai mengatakan yang mengikuti Nabi Muhammad ini orang-orang gila. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi adzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Al-majnun, orang yang gila. Begitupun tentang para sahabat, sama juga diberikan hinaan-hinaan yang luar biasa sekali terhadap para sahabat Nabi, apalagi kepada Nabi Muhammad. Mereka juga merendahkan dan menyaksikan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 5. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrotau wa asila. Dan mereka juga berkata, dongengan orang-orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongan itu kepada setiap orang pagi dan petang. Jadi menganggap cita-cita seperti halnya cita Nabi Ayub, Nabi Lut, Nabi Syuaib kemarin itu dianggap sebagai dongan-dongan saja. Bahkan mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah kebohongan yang diajarkan oleh Muhammad. Kira-kira begitu, seperti yang terekam dalam Al-Furqan. Orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diajarkan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kelaliman dan dosa besar. Itu adalah perkataan para bangsa Quraisy terhadap Nabi Muhammad.
Bahkan dia menghinakan posisi Nabi Muhammad. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulul ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar seperti kita? Kan ada bedanya. Kira-kira begitu hina-hinaan yang dilakukan oleh mereka. Nah, hikmah dari ini semuanya, dan Nabi juga sabar sekali menghadapi mereka. Tadi karena sudah diberikan perintah oleh Allah bahwa jangan membalas hina-hinaan mereka, jangan memberikan sebuah tanggapan yang sesuai kepada mereka, tapi tetap fokus pada dakwah. Nabi sangat sabar sekali. Nah, dari konteks ini kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun penghinaan, fitnah, gangguan siapapun yang terjadi dalam kita berdakwah, kita harus tetap sabar. Nabi juga bersabar, yang tantangannya lebih berat lagi. Tantangan tersebut tidak membuat Nabi Muhammad putus asa dan berhenti berdakwah. Justru malah semakin giat, semakin bertekad terus berdakwah. Dan artinya tidak membalas dengan celah-celah juga, tidak membalas dengan cemohan-cemohan juga, tapi Nabi membalas dengan sikap yang lemah lembut, dengan hikmah yang luar biasa. Dan inilah bukti sebagai salah satu sifat Nabi berupa amanah dan tabligh, sekaligus kemuliaan dari Rasulullah itu sendiri. Nah, kita harus mengambil hikmah bahwa apakah kita sudah sanggup untuk menghadapi celaan, apakah kita sudah sanggup menghadapi fitnahan yang luar biasa ketika kita menjadi pendakwah, ataupun ketika kita menjadi Islam, ataupun ketika kita melakukan kebaikan. Hanya sabar yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah yakin kita menjalankan ajaran Rasulullah, kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.